Kaisar Naga Part 12. Edisi yang ke-111 hingga 120. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Liu Jiao mengangguk, benar sekali. Halo, Paman. Melihat pihak lain memiliki sikap yang luar biasa, Lin Shen juga menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat dengan hormat. Aura yang terpancar dari pihak lain sangat mengerikan, jelas tidak lebih lemah dari Lian Qing. Jelas sekali, ini adalah orang kuat di alam roh surgawi. Ditambah dengan baju zirah yang dikenakannya dan para pengawal terhormat di belakangnya. Lin Shen menebak bahwa dialah yang seharusnya menjadi pembela kota Lingyu. Haha, semua orang yang datang adalah tamu. Jiao, bawa dia pulang untuk menenangkan diri. Dulu hubunganmu dengan Ninger sangat baik. Aku juga menyukai gadis itu dan selalu ingin mengundangnya untuk menjadi tamu, tetapi sayangnya dia selalu menolak dengan alasan tidak punya waktu. Liu Wei tertawa terbahak-bahak. Wajahnya tampak bersudut di bawah sinar matahari, seolah-olah dipotong oleh pisau atau kapak. Liu Jiao tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya akan membiarkan anak laki-laki ini tinggal di rumah mereka. Namun, dia tidak tahu bagaimana membantah saat ini dan hanya bisa mengangguk dan setuju. Kalau begitu aku akan membawanya pulang dulu. Kalian kembali saja, aku sudah mengatur agar ibumu memasak, aku akan melanjutkan patroli. Liu Wei melambaikan tangannya, perang undangan akan segera dimulai, dan para penjaga kota berada di bawah tekanan yang besar. Aku khawatir akan sangat terlambat bagiku untuk kembali. Kalian makanlah terlebih dahulu, jangan khawatirkan aku. Setelah itu, Liu Wei memimpin sekelompok pengawal dan bergegas pergi. Liu Jiao sangat enggan membawa Lin Shen pulang. Mengapa dia tidak mencari tempat tinggal saja untuk orang desa ini? Mengapa dia perlu membawanya pulang? Akan tetapi, karena ayahku sudah bicara, aku tidak bisa begitu saja membantahnya. Liu Jiao tidak punya pilihan selain membawa pulang Lin Shen. Jiao, aku pergi dulu. Melihat Liu Wei pun sudah bicara, Seng Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia yang pertama mengucapkan selamat tinggal. Liu Jiao berjalan di depan dan menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Apa yang dikatakan Seng Yan sebelumnya memang benar. Adik dari teman semacam ini, terus terang saja, hampir seperti saudara yang miskin. Aku tidak bisa bersikap baik padanya. Kalau tidak, kalau sampai-sampai ke keluarga kita, pasti akan merepotkan. Tetapi ayahku adalah seorang pria baik hati dan hangat. Merasa marah, Liu Jiao terus mempercepat lajunya sambil memimpin jalan. Apa yang ada dalam hatinya sangat sederhana, aku bisa memimpin jalan untukmu. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengimbangi, maka itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Tak lama kemudian, ia tampak berubah menjadi seberkas cahaya, yang bergerak melintasi kota. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar dia menambah kecepatannya, Lin Shen tetap mengikutinya dengan lambat, tidak cepat maupun lambat. Dia tampak sangat santai, seperti sedang berjalan-jalan santai di taman. Liu Jiao melihat semuanya dan merasa sangat terkejut. Anak ini cukup mampu. Seluruh kota Lingyu adalah milik keluarga Chu, dan Liu Wei, sebagai pembela kota Lingyu, sebenarnya mematuhi perintah keluarga Chu. Namun, status pembela kota pastinya sangat tinggi. Jadi tempat tinggal mereka adalah di sebuah rumah besar sekali. Ketika dia tiba di depan rumah, Liu Jiao berhenti. Dahi seputih saljunya sudah tertutup lapisan tipis keringat. Liu Jiao menyeka keringat di wajahnya tanpa suara dan berkata ringan, "Ini rumahku. Rumah ini sungguh luar biasa." Lin Shen mengangkat kepalanya dan melihat sekilas, lalu memuji dengan santai. Sebenarnya, dia tidak punya pikiran lain. Dia tidak ingin kembali bersama Liu Jiao, tetapi dia takut adiknya akan sedih jika dia tahu. Lupakan, masih ada 3 hari tersisa sebelum turnamen undangan. Tidak masalah di mana aku tinggal. Tidak akan terlambat untuk pergi ke keluarga Chu sampai sehari sebelum turnamen undangan dimulai. Mendengar pujian Lin Shen, Liu Jiao merasa semakin menghina dalam hatinya. Orang desa ini benar-benar belum pernah melihat dunia. Itu hanya rumah seorang jenderal, tapi dia ribut sekali tentang hal itu. Jika dia melihat rumah tempat tinggal keluarga Chu, bukankah dia akan takut setengah mati? Aku akan meminta pembantu untuk membersihkan halaman untukmu. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Liu Jiao kesal dan bahkan nadanya menjadi sedikit dingin. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, seolah dia tidak ingin berinteraksi lagi dengan Lin Shen.
Lin Sen mencerna semuanya. Dia bisa melihat dengan jelas sikap pihak lain. Kakak, kamu memperlakukanku sebagai teman baik, tapi jauh di lubuk hatiku, mungkin aku tidak berpikir demikian. Lin Sen mendesah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tentu saja, dia tidak mungkin bisa menceritakan semua ini pada Lin Ninger. Lin Ninger memiliki pemikiran yang sederhana dan polos, serta penuh harapan dan kerinduan terhadap segalanya. Jika aku kembali dan menceritakan padanya bagaimana Liu Jiao memperlakukanku, adikku pasti akan sangat sedih. Di dunia ini, hanya karena Anda memperlakukan orang lain dengan tulus, bukan berarti orang lain akan memperlakukan Anda dengan tulus. Lin Sen meregangkan badan dan berjalan menuju halaman. Tidak masalah. Lagi pula aku hanya akan tinggal di sini selama 3 hari. Begitu hari ketiga tiba, saya langsung pergi ke keluarga Chu untuk berpartisipasi dalam turnamen undangan. Tak lama kemudian, Lin Sen dibawa ke halaman terpencil oleh para pelayan. Pelataran rumahnya sangat bersih, banyak bebatuan dan sungai. Pemandangannya indah, dan berada di sana akan membuat seseorang merasa jauh lebih santai. Tak lama kemudian, para pelayan datang membawakan teh hangat dan makanan ringan, yang sungguh lezat. Lin Sen mengeluarkan giok spiritual dari cincin dan mulai berlatih. Kegentingan, dia melemparkan sepotong batu giok spiritual berpola 3 ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Karena ia mewarisi bakat tuntun, Lin Sen juga mencicipi giok spiritual dengan cara yang sangat segar dan menyenangkan. Tentu saja, rasanya pasti tidak enak. Tuan Lin, sudah waktunya makan malam. Saat matahari terbenam, seorang pelayan keluar untuk memberitahunya. Lin Sen baru saja menyelesaikan 1 putaran pelatihan. Dia berdiri dan berjalan perlahan keluar. Setelah melewati beberapa koridor, kami tiba di sebuah halaman yang luas, di mana meja batu di paviliun di tengahnya dipenuhi makanan lezat. Seorang wanita setengah baya dengan wajah lembut sedang duduk di sana. Ketika dia melihat Lin Sen, dia melambaikan tangan. Kamu pasti Lin Sen, kan? Ninger dan Jiao adalah teman baik. Aku langsung menyukai gadis itu saat pertama kali melihatnya. Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak ikut denganmu ke kota Lingyu? Adik perempuan saya kesehatannya sedang buruk beberapa tahun ini, jadi dia menjalani pemulihan di rumah. Lin Sen menjawab dengan jujur. Begitu ya, kenapa kamu masih berdiri? Cepatlah duduk. Wanita itu sangat antusias. Setelah mempersilakan Lin Sen duduk, dia menariknya dan mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya. Kau tidak keberatan jika aku memanggilmu Xiao Sen, kan? Xiao Sen, kau sangat tampan, tetapi aku tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah kau capai. Tingkat ke-8 dari alam roh bumi. Wah, hebat sekali bisa mencapai tingkat ke-8 alam roh bumi di usia ini. Sayang sekali Ninger tidak bisa berlatih, kalau tidak, dengan kepintaran gadis itu, dia tidak akan lemah. Wanita itu tersenyum dan mengambil beberapa makanan untuk Lin Sen dengan sumpit. Ayo, coba masakan bibimu Ru dan lihat bagaimana rasa hidangan di atas meja ini. Hidangan di meja sangat lezat dan jelas disiapkan dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, Liu Jiao akhirnya tiba. Melihat ibunya benar-benar antusias mengambil makanan untuk Lin Sen, dia melengkungkan bibirnya. Saya merasa sedikit cemburu. Dia hanya orang desa, dan pergi keluar kota untuk menjemputnya secara langsung sudah merupakan kehormatan besar bagi saya. Mengapa membawanya pulang? Apakah ini perlu? Bagaimana jika Lin Sen melihat keluarganya kuat dan ingin terus bergantung padanya? Apa yang harus kita lakukan? Hah? Liu Jiao menahan rasa tidak senangnya dan berkata dengan tenang, Lin Sen, bagaimana kabar adikmu selama ini? Lin Sen menjawab, untungnya, gejala racun dingin di badannya juga sudah mereda. Ekspresi Liu Jiao sedikit bertekad. Meskipun dia tidak suka Lin Sen datang padanya untuk berlindung dan menempel padanya, perasaannya terhadap Lin Ninger nyata adanya. Mereka berdua memang berteman baik. Lin Sen, kemampuan memasak bibirumu cukup bagus, kan? Liu Wei masuk dari luar sambil tertawa. Dia telah menanggalkan baju besinya dan mengenakan jubah longgar, tetapi meskipun begitu, jubah itu masih memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Kemampuan memasak bibiru sangat hebat. Sudah lama aku tidak makan makanan lezat seperti ini. Lin Sen tersenyum. Dalam 6 bulan terakhir, ia kebanyakan hanya makan santai untuk mengisi perutnya. Karena beban di pundaknya terlalu berat, Lin Sen harus berlatih keras hampir setiap hari dan tidak punya banyak waktu untuk bersenang-senang.
Liru memutar matanya ke arah Liu Wei dan mengangkat alisnya dengan jengkel, cuci tanganmu dan makan. Ya, Bu. Tak lama kemudian, mereka berempat duduk di meja, makan dan mengobrol. Mengapa akhir-akhir ini beban kerja begitu berat? Sulit sekali untuk pulang ke rumah untuk makan. Liru mengeluh. Turnamen undangan keluarga Chu kali ini sangat megah. Sebagian besar jenius alam roh bumi di wilayah Dongyuan telah datang. 2 dari 4 tuan muda Dongyuan juga telah datang. Semua orang ingin memenangkan kejuaraan dalam turnamen undangan ini untuk membangun momentum mereka sendiri. Liu Wei menggigit makanannya dan berkata sambil makan, saya mendengar bahwa jenius muda dari Sekte Lihuo juga akan datang ke turnamen undangan ini. Jenius muda, orang yang membunuh Shen Lingfeng. Sedikit kegembiraan terpancar di mata Liu Jiaojiao. Meskipun Liu Jiaojiao belum pernah melihat si jenius muda itu, dalam hatinya dia menyimpan kerinduan padanya. Sebab, Shen Lingfeng pernah mengejar teman baik Liu Jiaojiao, tetapi setelah berhasil, dia bosan padanya dan mencampakkannya. Teman itu tidak sanggup menahan pukulan itu dan bunuh diri. Hal ini juga menyebabkan Liu Jiaojiao menjadi jijik terhadap Shen Lingfeng. Setelah mengetahui bahwa dirinya telah terbunuh, Liu Jiaojiao merasa sangat bahagia. Tanpa alasan, dia mengembangkan sedikit kesan yang baik terhadap keajaiban muda dari Sekte Lihuo, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Ya, tuan muda tertua dari keluarga Chu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya, dan kali ini dia secara khusus diundang untuk datang dan bersaing dengan banyak jenius di domain Dongyuan. Liu Wei tiba-tiba berhenti dan menatap Lin Shen, ngomong-ngomong, Lin Shen, mengapa kamu datang ke kota Lingyu kali ini? Sedangkan saya juga ingin berpartisipasi dalam turnamen undangan dan ikut bersenang-senang. Lin Shen tersenyum. Wah, jarang sekali ada orang yang punya pikiran seperti anak muda. Liu Wei berkata dengan kagum, di usiamu, kau sudah bisa mencapai tingkat ke-8 alam roh bumi. Kau punya bakat yang bagus. Aku ingin tahu jalan mana yang akan kau tempuh, penjinak binatang atau prajurit. Penjinak binatang, Lin Shen berkata sambil tersenyum, lalu dia memanggil Tuntun. Wah, betapa lucunya pohon muda itu. Mata Liu Jiaojiao berbinar. Dia meraih Tuntun dan mengusap-usapnya dengan tangannya. Tuntun baru saja muncul dari ruang ilusi ketika dia ditangkap dan diperkosa. Baru saja ia geram dan ingin melawan, tiba-tiba sudut matanya menangkap bahwa orang yang menyerangnya itu adalah seorang perempuan cantik yang berhati cukup besar. Ah, kalau begitu ganggu aku sedikit lebih lama lagi. Tuntun menyipitkan matanya, tampak sangat senang. Betapa tidak tahu malunya, Lin Shen terdiam. Orang ini benar-benar cabul. Binatang hantu tingkat 6. Liu Wei melirik Tuntun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gembira. Lin Shen, baik alam maupun binatang hantu milikmu cukup bagus. Jika kau ingin bergabung dengan sekte atau pasukan, aku dapat memperkenalkanmu kepada salah satunya. Atau, kau dapat bergabung dengan pasukan bersamaku. Kau juga dapat memperoleh banyak pelatihan di pasukan. Beberapa tahun yang lalu, Liu Wei dan keluarganya pergi ke kerajaan Chang besar untuk suatu perjalanan, tetapi tersesat di Gunung Zilian. Kebetulan Lin Ninger pergi ke Gunung Zilian untuk mengumpulkan tanaman obat, dan bertemu keluarga Liu Wei, jadi dia membawa mereka keluar. Setelah berkencan, karena Lin Ninger dan Liu Jiaojiao memiliki usia yang sama, mereka bermain bersama selama beberapa hari dan menjalin persahabatan yang erat. Liru dan Liu Wei juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lin Ninger, dan karena kecintaan mereka terhadap Lin Ninger, mereka juga sangat antusias terhadap Lin Shen. Lin Shen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan melambaikan tangannya, Paman Liu, ini benar-benar tidak perlu. Aku sudah punya sekte. Aku datang ke sini untuk melihat turnamen undangan yang diadakan oleh keluarga Chu. Aku berharap dapat bersaing dengan para jenius dari domain Dongyuan dan mencari tahu celahnya. Jadi begitu, Liu Wei tersenyum, namun, kamu baru saja datang ke kota Lingyu, aku harus memberimu hadiah. Coba lihat, aku punya teman yang keluarganya punya toko. Kamu bisa pergi ke sana besok untuk memilih beberapa harta karun dan menaruhnya di akun atas namaku. Paman Liu, ini benar-benar tidak perlu. Lin Shen melambaikan tangannya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, aku sudah memutuskan. Ayo kita pergi minum. Liu Wei bertindak tegas dan hati-hati. Dia mengambil gelas itu dan mengetukkannya dengan gelas Lin Shen. Lin Shen,
Makan lebih banyak sayuran. Liru juga bergema dengan suara lembut. Baik Liu Wei maupun Liru, sangat bergairah terhadap diri mereka sendiri dari lubuk hati mereka. Lin Shen tidak punya pilihan selain setuju. Keesokan paginya, Lin Shen mengambil catatan tulisan tangan Liu Wei dan pergi ke toko yang ditunjuknya untuk memilih harta karun. Niat awalnya adalah memilih senjata spiritual tingkat keempat yang praktis. Ada banyak orang jenius di turnamen undangan ini. Saya mendengar bahwa ada jenius lain yang setenar Shen Lingfeng yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Anda ingin menonjol di antara orang banyak, Anda harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Chu Hao, jika dia dapat memenangkan suatu tempat, dia tidak hanya akan menerima hadiah besar, tetapi dia juga akan menjadi terkenal dalam semalam. Sekarang, saya telah menerima bantuan dari keluarga Liu Wei. Setelah aku memenangi peringkat, aku harus membalas budi ini apapun yang terjadi. Begitu saja, Lin Shen tiba di pusat kota Lingyu, di depan sebuah toko mewah. Toko Seng. Ketika saya mendongak, 4 kata besar terlihat. Toko Seng. Lin Shen langsung teringat pada Seng Yan yang kemarin memamerkan keunggulannya di hadapannya, sepertinya mengatakan kalau toko Seng adalah milik keluarganya. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Begitu saya memasuki toko, seorang manajer yang cakap mendatangi saya. Tunjukkan padaku senjata spiritual itu. Lin Shen memulai, lalu menambahkan, senjata spiritual level 4. Karena dia akan membeli senjata spiritual, dia tentu harus melakukannya dalam satu langkah. Tingkat 4, sang manajer tidak dapat menahan rasa gembiranya saat mendengarnya. Pada hari kerja, meskipun ada orang yang datang dan pergi, hanya sedikit yang mampu membeli senjata spiritual tingkat keempat. Mungkinkah Anda telah bertemu klien besar? Manajer itu sangat senang dan membawa Lin Shen ke lantai 2. Di satu area, setumpuk senjata spiritual yang berharga ditempatkan. Mereka semua adalah prajurit spiritual tingkat 4. Ini adalah senjata spiritual tingkat keempat, cakar hantu api ungu, yang dapat dipasang di kedua tangan. Biasanya ditarik kembali pada hari kerja. Selama Anda menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya, cakar hantu api ungu akan langsung meledak dengan bilah tajam dan mencabik semua yang ada di depannya. Ini adalah senjata spiritual tingkat keempat, Palu Tianyuan. Kamu harus memiliki cukup kekuatan untuk menggunakannya. Kemanapun ia lewat, ia akan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Juga, ini adalah senjata spiritual tingkat keempat, senjata peledak. Manajer itu tanpa lelah memperkenalkannya kepada Lin Shen, matanya sangat bersemangat. Jika pesanan ini dapat diselesaikan, komisinya sendiri bisa sangat banyak. Lin Shen berpikir, dengan fisiknya yang kuat, jika dia bisa memiliki senjata yang kuat, dia seharusnya bisa mengerahkan kekuatan tempurnya secara penuh. Gagang Palu Tianyuan ini ditempa dengan tanaman merambat, yang memiliki atribut kayu kuat dan sangat cocok dengan palunya. Ini dia, Lin Shen menunjuk ke arah Palu Tianyuan. Manajer itu sangat gembira dan bahkan tidak menanyakan harganya. Dia hanya menunjukkan untuk membelinya. Mungkinkah dia benar-benar bertemu dengan seorang pemuda kaya dari suatu keluarga? Inti masalahnya adalah bahwa Palu Tianyuan ini adalah senjata spiritual level 4 yang rusiak paling pareh, tetapi mereka menyembunyikannya dengan trik mereka sendiri. Orang yang mudah tertipu yang datang ke rumah Anda harus ditipu tanpa ampun. Baiklah, silakan beristirahat di lantai pertama. Nanti aku akan mengirimkan senjata spiritual itu langsung kepadamu. Manajer itu sangat bersemangat dan berlari ke lantai 3. Secara kebetulan, Seng Yan berjalan turun dari lantai 3, dan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Manajer Lu, apa yang terjadi yang membuat Anda begitu bahagia?" Manajer Lu tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Palu Tianyuan kami telah terjual." Terjual, bagus sekali. Seng Yan menunjukkan kegembiraannya, siapa yang bodoh? Coba aku lihat. Lihat, itu dia. Manajer Lu menunjuk Lin Shen di lantai pertama melalui jendela. Apa maksudmu Lin Shen? Seng Yan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia, seorang desa kecil, mampu membeli senjata spiritual tingkat 4. Namun, Seng Yan berubah pikiran dan menyadari bahwa Jenderal Liu Wei sangat antusias dengan anak ini sebelumnya. Mungkinkah itu hadiah dari Jenderal Liu Wei? Seng Yan mensibir, anak ini jelas tidak punya uang untuk membeli senjata spiritual tingkat 4. Jika itu benar-benar hadiah dari Jenderal Liu,
maka saat kamu menegosiasikan harganya nanti, ingatlah untuk bersikap kejam dan mencoba menipunya semampumu. Jangan khawatir, Tuan Muda. Manajer Lu berkata dengan serius. Tak lama kemudian, manajer Lu berjalan ke lantai pertama dan berkata sambil menyeringai, Tuan, Anda memiliki penglihatan yang sangat tajam. Palu Tianyuan, ini jelas merupakan salah satu harta paling berharga di toko kami, dan Anda yang memilihnya. Tuangkan langsung ke rekening Jenderal Liu Wei. Ini buktinya. Lin Sen menyerahkan sebuah token. Token ini adalah token pribadi Liu Wei. Artinya sangat jelas, langsung saja taruh akunnya di sini. Terserah Anda seberapa banyak Anda ingin menggantungnya. Manajer Lu tercengang. Apa, kamu bahkan tidak menanyakan harganya? Ini agak sulit. Jika bill of lading terlalu mahal, jelas melebihi harga pasar, Jenderal Liu tidak akan menolak pertarungan. Awalnya, manajer Lu ingin menunggu Lin Sen menawar dan kemudian menipunya. Namun sebenarnya dia tidak peduli sama sekali dengan harga. Hal ini membuat manajer Lu merasa malu. Pegang tokennya, aku pergi. Lin Sen mengulurkan tangan dan mengambil Palu Tianyuan, lalu berjalan perlahan keluar. Manajer Lu memegang token di tangannya, wajahnya pucat pasi. Jika Anda membayar tagihannya, seseorang dari rumah jenderal pasti akan datang untuk melunasinya. Beraninya dia meminta harga selangit seperti itu. Dasar sampah, kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Seng Yan turun dari lantai atas dengan marah dan menamparkan wajah manajer Lu, kamu lebih banyak menjadi penghalang daripada membantu. Manajer Lu menutupi wajahnya, merasa sangat sedih. Tuan Muda, saya tidak menyangka dia memiliki tanda seorang jenderal. Lupakan saja, selama kamu berada di kota Lingyu, aku punya banyak cara untuk membuatmu tampak buruk. Seng Yan menatap punggung Lin Sen dan menggertakkan giginya. Kali ini rencananya gagal, hal itu membuatnya marah dan terhina, dan kebencian di hatinya pun semakin besar. Kembali ke halaman, Lin Sen mengambil Palu Tianyuan, dan berkata sambil tersenyum tipis, jika bukan karena badan Wan Mu Zhengrong, milikku yang dapat memperbaiki Palu Tianyuan ini, apakah menurutmu aku yang akan menjadi kambing hitamnya? Saat dia memegang Palu Tianyuan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dari luar, tampaknya tidak ada yang salah dengan Palu Tianyuan ini, tetapi sebenarnya hal ini disembunyikan dengan beberapa cara. Faktanya, Palu Tianyuan rusak parah dan harus diperbaiki dengan bantuan energi spiritual atribut kayu murni. Yang lain bingung harus berbuat apa, tetapi Lin Sen berbeda. Kalau bicara soal energi spiritual yang bersumber dari kayu, adakah yang lebih kuat darinya? Tuntun, keluar dan bekerja. Lin Sen menarik Tuntun yang sedang tidur keluar dari ruang ilusi dan memasukkan Palu Tianyuan ke tangannya. Tuntun terbangun, dan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, sebuah palu besar tiba-tiba muncul di tangannya. Ayo, gunakan energi spiritual atribut kayumu untuk memberiku nutrisi pada palu ini. Lin Sen tersenyum. Jadilah manusia. Tuntun sangat marah, kau juga memiliki energi spiritual yang berasal dari kayu, bukan? Kenapa kau harus membuatku melakukannya? Aku akan memberimu 10 batu giok spiritual berpola 3. Sedikit kurang. Ketidaksabaran di wajah Tuntun langsung sirna, dan dia berkata dengan serius, tadi aku sedang tidur nyenyak, dan kamu membangunkanku. Kamu harus membayar lebih. 15. Kesepakatan. Tuntun dengan gembira mengambil Palu Tianyuan dan pergi ke samping untuk memperbaikinya. Lin Sen memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mempelajari tangan naga giok dan telapak pembelah monumen. Dia mempunyai firasat bahwa jika dia terus berlatih kedua ilmu bela diri ini, kekuatannya akan terus meningkat. Sekarang hampir setara dengan mutu surgawi. Jika terus tumbuh, pasti akan mencapai tingkat misterius di masa mendatang. Karena saya diundang untuk berpartisipasi dalam turnamen undangan kali ini, tentu saja saya mengincar tempat pertama. Turnamen undangan ini terbatas pada alam roh bumi, dan lawan terkuat maksimal berada di alam roh bumi tingkat ke-10. Shen Lingfeng, salah satu dari 4 tuan muda Dongyuan, dianggap sebagai jenius teratas di alam Diling. Sombong dan mendominasi, dia tidak menganggap serius siapapun. Tapi apa gunanya? Pada akhirnya, dia tetap mati di tangannya sendiri. Oleh karena itu, dalam pandangan Lin Sen, dia tidak takut, tidak peduli siapapun yang dihadapinya. Saya mendengar bahwa kali ini, 2 dari 4 tuan muda Dongyuan akan datang.
Hal ini juga memenuhi hati Lin Sen dengan semangat juang. Pertarungan ini hanya untuk membuatku terkenal. Setengah jam kemudian, Tun Tun datang sambil memegang palu Tianyuan dan berkata sambil tersenyum, "Lin Sen, palu ini menarik. Setelah saya memperbaikinya, palu ini telah kembali ke tingkat senjata spiritual tingkat kelima. Palu ini memang kuat. Saya mendapat untung. Senjata spiritual 5 tingkat." Lin Sen tertegun sejenak, lalu tersenyum, sepertinya Toko Seng melakukan kesalahan. Mereka menjual senjata spiritual tingkat kelima sebagai senjata spiritual tingkat keempat yang rusak. Mereka pikir mereka menipu saya, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya memanfaatkan Anda. Nilai senjata spiritual tingkat kelima jauh lebih tinggi daripada senjata spiritual tingkat keempat. Kesenjangannya puluhan kali lipat. Toko Seng benar-benar terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Lin Sen telah berlatih di halaman kecil akhir-akhir ini. Bahkan makanan pun diantar langsung oleh pembantu. Senjata spiritual tingkat kelima, palu Tianyuan, digunakan dengan kekuatan besar, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur Lin Sen yang sudah kuat dan mencapai tingkat lain. Di alam roh bumi, tak seorang pun yang dapat menjadi lawan Lin Sen. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan matahari terbenam. Besok adalah hari pertama turnamen undangan. Tepat saat Lin Sen bersiap untuk mandi, berganti pakaian dan beristirahat lebih awal, seorang pelayan berjalan memasuki halaman. Pelayan itu berkata, "Tuan Lin, Tuan dan Nyonya mengundang Anda makan malam." "Oke." Lin Sen memikirkannya sejenak dan kemudian mengangguk. "Dalam beberapa hari terakhir, saya tinggal di rumah jenderal, yang telah menyebabkan banyak masalah bagi keluarga Liu Wei. Sebelum pergi, tentu saja Anda harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mengenai budi baik senjata spiritual ini, tentu saja aku akan membalasnya 10 kali lipat setelah aku memenangkan turnamen undangan." Berjalan menuju ke halaman, aku melihat Liu Wei dan Li Ru telah menyiapkan makanan di meja. "Paman Liu, Bibi Ru." Lin Sen tidak bisa menahan senyum, "Aku tinggal di rumah jenderal beberapa hari ini, dan aku sudah membuatmu banyak masalah." "Apa masalahnya?" Liu Wei melambaikan tangannya, "Xiao Sen, kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku dan Bibi Ru, katakan saja kepadaku jika kamu butuh bantuan. Ada banyak sekte kelas 2 di wilayah Dongyuan, dan Paman Liumu punya harga diri, jadi tidak masalah baginya untuk menulis surat rekomendasi untukmu. Menemukan sekte untuk menetap jauh lebih baik daripada kembali ke 5 kerajaan." Kata-kata ini datang dari hati. Dapat dilihat bahwa Liu Wei benar-benar prihatin terhadap Lin Sen. "Ya, dengan bakatmu, akan sia-sia jika tetap tinggal di negeri 5 kerajaan." Li Ru juga berkata dengan suara lembut, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki sekte, tetapi aku tidak tahu sekte mana itu." "Sekte Li Huo." Lin Sen menjawab dengan jujur. Liu Wei tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Ternyata itu adalah sekte Li Huo, sekte nomor 1 di 5 kerajaan. Sekte itu baru saja memulihkan statusnya sebagai sekte kelas 2. Yah, kekuatan keseluruhannya tidak buruk. Sayang sekali Su Hongyi terlalu tangguh. Dia terluka parah saat bertarung melawan Paviliun Pedang Timur." Berbicara tentang yang terakhir, dia juga menghela nafas. "Namun, karena kamu, Xiao Sen, memiliki sekte, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sekte Li Huo tidak buruk, dan Su Hongyi adalah master sekte yang bertanggung jawab, tetapi, situasinya mungkin tidak begitu baik. Sekte Li Huo telah bersikap baik padaku, jadi aku tidak akan pergi apapun yang terjadi," kata Lin Sen. "Ya, dia adalah pria yang penuh kasih sayang dan kebenaran." Liu Wei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Ayo, kita minum." Lin Sen mengisi segelas anggur dan mengisinya untuk Liu Wei. "Paman Liu, saya juga datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda." "Ucapkan selamat tinggal. Xiao Sen, apakah kamu tidak nyaman tinggal di rumah jenderal?" Li Ru tercengang. Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dengan cepat melambaikan tangannya, "Bibi Ru, itu bukan apa yang kamu ketahui sebagai seorang wanita. Alasan mengapa Xiao Sen datang untuk mengucapkan selamat tinggal adalah karena turnamen undangan akan dimulai besok." Liu Wei menyeringai, "Xiao Sen, Paman Liu mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya karena memperoleh hasil yang baik di turnamen undangan, dan menjadi terkenal dan luar biasa." Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa makanan. "Ayah."
Liru memukul tangan Liu Wei dengan sumpit dan berkata dengan tidak senang, "Ya, aku tidak mengerti, tetapi kamu mengerti, dan kamu adalah yang paling mampu. Karena kamu sangat mampu, jangan makan makanan yang aku masak, pergilah memasak untuk dirimu sendiri." "Oh, Anda mencoba membunuh saya, Nyonya. Saya mengakui kesalahan saya. Bukankah cukup bagi saya untuk mengakui kesalahan saya?" Liu Wei mengangkat tangannya dan mengakui kesalahannya berulang kali. Di luar, dia adalah pembela kota Lingyu, dengan status bangsawan dan penampilan yang megah. Namun di rumah, dia juga seorang pria yang selalu diperintah istri. Suasana tiba-tiba menjadi ceria dan penuh kegembiraan. "Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan makanlah dengan cepat." Liru menutup mulutnya dengan tangannya dan tersenyum, "Coba masakanku. Wah, enak sekali. Meskipun saya sudah memakannya selama bertahun-tahun, masakan istri saya selalu enak." Liu Wei menggigitnya dan memuji berulang kali. "Ini bukan lebihan. Ayo, kita makan satu." Liu Wei mengambil gelas anggur dan berdenting-denting dengannya bersama Lin Sen. "Ngomong-ngomong, kenapa Liu Jiao pergi?" Lin Sen bertanya dengan santai karena penasaran. Jangan sebut-sebut itu. Aku akan marah jika menyebut gadis itu." Liu Wei meletakkan gelas anggurnya dengan berat, tampak tidak senang. Dia punya bakat bagus, tapi sayang sekali dia tidak berlatih dengan baik. Dia bergaul dengan banyak teman yang buruk sepanjang hari, entah bermain di sana-sini. Kalau saja dia setengah pekerja keras sepertimu, dia tidak akan hanya berada di level ke-9 alam roh bumi. "Baiklah, bukankah kamu yang memanjakannya?" Liru memutar matanya ke arah Liu Wei, tetapi juga berkata dengan cemas, "Jiao pernah memberitahuku bahwa dia pergi ke Menara Guanyu untuk menghadiri upacara kedewasaan seorang teman, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia tidak akan kembali dalam waktu yang lama. Sudah lewat waktu makan malam, kan?" Menara Guanyu. Lin Sen mengangkat alisnya. Dia pernah mendengar nama ini. Menara Guanyu adalah restoran dan rumah bordil yang sangat terkenal di kota Lingyu. Mereka yang bisa memasukinya adalah orang kaya atau bangsawan. Saya dengar bahwa setiap kamar pribadi di dalam harus dipesan beberapa hari sebelumnya. Lebih jauh lagi, permintaan jauh melebihi pasokan. Bahkan deposit untuk setiap kamar pribadi akan menelan biaya puluhan batu giok spiritual berpola 2. Anda harus tahu bahwa ini adalah jumlah uang yang akan dihabiskan keluarga biasa untuk bercocok tanam dalam setahun. Bahkan beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan di kota mungkin tidak mampu membelinya. Tidak, semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Biarkan aku pergi dan membawanya kembali. Liu Wei menggebrak meja, menggembungkan jenggotnya, dan melotot, dia tidak pulang terlambat, dia benar-benar pemberontak. Mulai sekarang, dia harus dihukum. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh bergaul dengan kelompok teman-teman yang jahat itu. Baiklah, apakah menurutmu tidak ada cukup ruang di antara kalian berdua? Liru melotot ke arah Liu Wei, Jiao bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa dan wajahnya sudah seperti itu. Kamu pergi menjemputnya dengan marah seperti itu. Apa kamu pernah memikirkan perasaan putrimu? Dia punya banyak teman, apa kamu ingin mempermalukannya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Liu Wei duduk lagi dengan marah, merasa sedikit tidak senang. Lin Sen terkekeh dan meletakkan sumpitnya, "Paman Liu, Bibiru, biarkan aku pergi. Aku seusia dengannya dan lebih mudah diajak bicara." "Aduh, Xiao Shen, aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri." Liru menghela napas dan menggelengkan kepalanya, anak ini sangat suka bermain, dan akan sangat merepotkan baginya dan ayahku jika mereka datang. Jadi, aku harus merepotkanmu. Ini hanya masalah kecil, Paman Liu, Bibiru, jangan terlalu khawatir. Lin Sen menghibur. Setelah meninggalkan rumah jenderal, Lin Sen bergegas menuju Menara Guanyu. Menara Guanyu terletak di daerah paling makmur di kota Lingyu. Tempat ini ramai dengan orang yang datang dan pergi. Di jalan yang lebar itu, banyak kereta kuda terhormat lewat dan berhenti di depan Menara Guanyu. Banyak tuan muda dari keluarga bangsawan bangga menghabiskan uang di Menara Guanyu. Saya melihat Menara Guanyu memiliki total 5 lantai. Tidak terlalu tinggi, tetapi tampak megah dan megah dalam segala aspek. Jelas saja, bangunan ini dibangun oleh seorang ahli, dan setiap detail kecil diperhatikan. Sebanyak 8 pilar marmer putih berdiri menopang gerbang tersebut. Agung, di depan gerbang,
Sekelompok wanita mengenakan congsam berdiri di kedua sisi, sebagian gemuk dan sebagian ramping, mempesona untuk dilihat. Lin Sen tampak tenang dan berjalan cepat menuju gerbang. Namun sebelum dia bisa mencapai tangga, dia dihentikan oleh dua penjaga yang tinggi dan kuat. "Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda." Menara Guanyu memiliki peraturan dan ketentuan yang ketat, dan setiap orang yang memasukinya adalah tamu terhormat. Anda harus memegang surat undangan untuk membuktikan identitas Anda. Langkah ini juga dilakukan untuk mencegah orang-orang berstatus rendah yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menyelinap masuk. "Saya tidak punya surat undangan. Saya di sini untuk mencari seseorang." Lin Sen tampak tenang. Dia adalah pria yang telah melihat banyak suka dan duka, jadi dia tidak terintimidasi oleh kemewahan di sini. "Mencari seseorang." Ekspresi hormat penjaga itu tiba-tiba menghilang. Mereka telah bertemu dengan banyak jenis orang yang berbeda, dan banyak dari mereka akan menyelinap dengan kedok mencari seseorang dan mencoba membuat koneksi di mana-mana. Jika kita mengganggu tamu-tamu terhormat itu, kepala mereka tidak akan lebih dari yang bisa mereka bunuh. "Maaf, kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk tanpa undangan." Menara Guanyu memiliki aturannya sendiri. Kedua penjaga itu kembali menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Lin Sen tidak terburu-buru. Dia tersenyum tenang dan berkata, "Orang yang aku cari bernama Liu Jiao, Putri Liu Wei, Komandan Kota Lingyu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa masuk dan melaporkannya terlebih dahulu." Liu Jiao. Para penjaga tercengang. Tentu saja mereka semua pernah mendengar nama ini. Siapa yang tidak tahu bahwa Putri Liu Wei, pembela Kota Lingyu, sangat cantik? Mereka sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, identitas Liu Wei ada di sana, dan tidak peduli seberapa sombongnya mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Bukan masalah besar untuk masuk dan melaporkannya. Lin Sen berkata dengan tenang, begitu dia keluar, semuanya akan menjadi jelas. Oke, seorang penjaga memutuskan untuk masuk dan melaporkannya. Karena Lin Sen sangat baik dalam percakapan dan temperamen. Walau tidak ada surat undangan, aku tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Terlebih lagi, hal pertama yang dia katakan adalah Liu Jiao dan Liu Wei. Bagaimana jika dia seorang pemuda dari keluarga tertentu? Setelah beberapa saat, penjaga itu keluar bersama Liu Jiao. Wajah cantik Liu Jiao sedikit memerah, dan dia berbau alkohol. Jelaslah dia telah minum anggur. Ketika dia melihat Lin Sen, sekilas keterkejutan melintas di matanya yang indah. "Mengapa kamu ada di sini?" "Paman Liu memintaku untuk menjemputmu." Lin Sen berkata jujur. "Oh, apakah ayahku menyebalkan? Aku sudah memberitahunya." Liu Jiao mengangkat alisnya dan sangat marah. "Sungguh menyebalkan. Aku tidak akan kembali. Jangan khawatirkan aku. Pergi saja." Setelah mengatakan itu, Liu Jiao berjalan kembali ke Menara Guanyu. Lin Sen mengerutkan kening dan ingin mengikuti, tetapi dua penjaga segera menghentikannya. "Jika kau memaksa masuk, jangan salahkan kami karena bersikap kasar," kata mereka dengan suara dingin. Tampaknya Lin Sen tidak memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Liu Jiao. Dalam hal tersebut, tidak perlu khawatir menyinggung orang lain. Lin Sen menyipitkan matanya, merasa sedikit tidak senang. Tepat saat dia hendak bertindak, dia tiba-tiba teringat bahwa ada sebuah token di cincinnya. Token ini ditinggalkan untuk Chu Hao sebelum dia pergi. Dia juga mengatakan bahwa selama Anda memegang token ini, Anda dapat pergi ke keluarga Chu untuk menemukannya kapan saja. Seluruh kota Lingyu adalah milik keluarga Chu. Setelah token ini ditampilkan, token tersebut seharusnya efektif. Benar saja, ketika penjaga itu melihat tanda itu, ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Dia cepat-cepat mengambilnya, menatapnya dengan saksama selama beberapa detik, dan pupil matanya mengerut hebat. Tidak, itu benar. Ini persis token keluarga Chu. Terlebih lagi, itu adalah token yang melambangkan identitas Chu Hao, putra tertua keluarga Chu. Hanya ada satu token, dan berada di tangan tuan muda Chu Hao. Ada suasana khusus di dalam yang tidak dapat ditiru. Kau adalah teman tuan muda Chu. Penjaga itu merendahkan suaranya dan bersikap sangat hormat. "Ya," Lin Sen berkata dengan ringan, "bolehkah aku masuk?" Silakan masuk." Penjaga itu hampir berlutut dan mengembalikan token itu kepada Lin Sen dengan gemetar. Di kota Lingyu, keluarga Chu adalah penguasa tertinggi.
Siapapun yang ada hubungannya dengan keluarga Chu tidak akan tersinggung. Terlebih lagi, pemuda ini juga memegang tanda eksklusif Tuan Muda Chu, jadi statusnya pasti sangat penting. Di kotak manakah Liu Jiao dan yang lainnya berada? Lin Sen mengangkat alisnya dan bertanya. Di kotak nomor 3. Jawab penjaga itu cepat, tidak berani menyembunyikan apapun. Lin Sen mengangguk perlahan, menyimpan token, dan berjalan ke Menara Guanyu. Kamar pribadi di Menara Guanyu dibagi menjadi kategori Ren, Di, dan Tian. Hanya ada satu Tian Zihao, yang benar-benar mulia. Namun, cukup mengesankan bahwa mereka dapat memesan kotak setingkat lantai. Sesampainya di kotak nomor 3, Lin Sen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam kotak, banyak pemuda dari keluarga bangsawan mengenakan pakaian mewah sedang memegang gelas anggur, berbicara dan tertawa. Di samping mereka tergeletak beberapa gadis yang jelas-jelas mabuk. Selain itu, para tuan muda dari keluarga kaya tampak menggenggam selembar daun ungu yang digulung di dalam mulut mereka, sambil mengepulkan asap. Daun ungu ini disebut rumput psikedelik. Setelah menyalakannya dan menghirupnya ke dalam mulut dan hidung, ia dapat memberi orang rasa segar yang luar biasa kuat. Lagi pula, hal itu membuat ketagihan. Namun, jika Anda terlalu sering bermain-main dengan benda ini, hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada saraf Anda. Lin Sen sekilas melihat bahwa Seng Yan sedang duduk di tengah, dan dia jelas memiliki status tertinggi. Adapun Liu Jiao, dia tidak mabuk, tetapi dia juga bersenang-senang. Ayo, teruskan minumnya. Seng Yan mengambil gelas anggur dan tertawa. Namun tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada Lin Sen di pintu kotak. Dia tertegun pada awalnya, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Lin Sen, bagaimana kamu bisa masuk? Seng Yan jelas sedikit mabuk, dan sedikit rasa dingin terpancar di matanya saat dia menatap Lin Sen. Ketika Lin Sen pergi ke toko Seng untuk membeli senjata spiritual, dia bermaksud untuk berkomplot melawan Lin Sen, tetapi sayangnya hal itu tidak terjadi. Tanpa diduga, kali ini, Lin Sen benar-benar datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Liu Jiao juga melihat Lin Sen dan mengangkat alisnya. Sudah kubilang, aku tidak mau kembali. Tolong jangan datang menggangguku lagi, oke? Kau benar-benar memanfaatkanku. Lin Sen sedikit mengernyit. Liu Jiao jelas-jelas sangat memberontak dan tidak menaati disiplin. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Lin Sen menggelengkan kepalanya dan duduk di samping. Hei, siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Seorang pria muda tampak tidak bahagia. Dia adalah antek Seng Yan dan datang untuk mendorong Lin Sen. Baiklah, biarkan dia duduk di sini. Seng Yan melambaikan tangannya dan kemudian mensibir, dengan pandangan dan statusnya, dia mungkin tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki Menara Guanyu seumur hidupnya. Sekarang dia akhirnya berhasil masuk, bagaimana kita bisa mengusirnya? Biarkan dia memperluas wawasannya. Anggap saja, aku, Seng Yan, membuka matanya. Hahaha, Tuan Muda Seng sungguh murah hati. Wah, mengapa kamu tidak datang ke sini dan menawarkan Tuan Muda Seng segelas anggur? Para tuan muda lainnya segera mulai membuat keributan. Banyak wanita memandang Lin Sen dengan mata penuh cemoohan dan ejekan. Liu Jiao menggertakkan giginya dan sangat marah. Aku bilang padanya kalau aku tidak akan kembali, tapi dia bersikap seolah tidak mendengarku dan bersikeras masuk dan duduk di sini. Sekarang semua orang tahu bahwa dia adalah teman mereka. Bukankah ini memalukan bagi dirimu sendiri? Dia melakukannya dengan sengaja. Semakin Liu Jiao memikirkannya, semakin marah dia, dan wajah cantiknya pun memucat. Bersenang-senanglah saja dan jangan ganggu aku. Lin Sen melambaikan tangannya. Dia sebenarnya sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia telah berjanji kepada Paman Liu dan Bibiru. Hari ini, aku harus membawa Liu Jiao kembali, apapun yang terjadi. Haha, sombong sekali kamu. Orang yang tidak mengenalmu akan mengira kamu adalah tuan rumah atau tamu. Seorang pemuda tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir. Ngomong-ngomong, aku lupa bertanya siapa namamu, saudaraku. Aku, Li Zeng, telah bertemu dengan hampir semua talenta muda di kota Lingyu, tetapi mengapa kamu terlihat begitu asing bagiku? Kata-kata ini murni ejekan terhadap Lin Sen. Waspadalah terhadap identitas Anda dan jangan berpura-pura di sini. Tuan Zeng,
Mengapa Anda membuang-buang kata-kata Anda pada orang desa seperti dia? Seorang wanita di samping Li Zeng mengerutkan bibirnya, dia sama sekali bukan bakat muda. Aku mendengar dari Master Seng sebelumnya bahwa ada seorang kerabat miskin yang ingin mendekati Jiao Jiao. Dia datang jauh-jauh dari 5 negara dan tanpa malu-malu bersikeras tinggal di rumah jenderal. Kurasa itu dia. Lin Sen tersenyum ketika mendengarnya. Tuan-tuan muda ini jelas merupakan bunga di rumah kaca. Saya khawatir mereka bahkan belum pernah mengalami pembunuhan. Tidak perlu repot dengan mereka. Tidak peduli siapapun dirimu, sekarang setelah kau di sini, cepatlah dan bersulang untuk Tuan Seng. Jangan berpura-pura di hadapanku. Li Zeng mendengus dingin. Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan nyata tetapi suka berpura-pura. Dan Lin Sen persis seperti itu. Ekspresi Lin Sen tidak berubah sama sekali dalam menanggapi kata-kata Li Zeng. Dia hanya duduk di sana, tidak bergerak. Artinya, kamu tidak memenuhi syarat untuk minum bersamaku. Dasar anak gila. Li Zeng sangat marah hingga ia hendak menyerang namun dihentikan oleh Seng Yan. Ini adalah upacara kedewasaanku. Mari kita semua bersenang-senang hari ini. Karena dia adalah teman Jiao Jiao dan ingin datang ke sini untuk memperluas wawasannya, bersikaplah santai saja. Tidak apa-apa. Seng Yan terkekeh dan berbicara, matanya tak henti-hentinya menyapu ke arah Liu Jiao Jiao. Seperti yang diharapkan, wajah cantik Liu Jiao Jiao tampak sedikit malu. Beberapa kali saya ingin mengalami serangan. Wah, kamu ingin naik tangga sosial, tapi tidakkah kamu pertimbangkan apakah kamu layak mendapatkannya? Seng Yan melirik Lin Sen dengan dingin. Meskipun dia juga tidak senang, bagaimanapun juga ini adalah upacara kedewasaan. Itu adalah hari yang membahagiakan bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Tidak perlu membuat suasana menjadi canggung karena seorang udik. Sejujurnya, tidak ada gunanya merusak suasana hatiku yang baik karena dia. Haha, Tuan Muda Seng benar, mari kita minum milik kita. Li Zeng jelas berstatus lebih rendah daripada Seng Yan, dan kata-katanya penuh dengan sanjungan untuk Seng Yan, tidakkah kamu melihat di mana tempat ini? Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memesan kotak merek di. Benar sekali, bahkan anggur ini harganya ribuan emas per pot. Beberapa orang mungkin tidak mampu membelinya seumur hidup mereka. Setelah menyesapnya, saya merasakan energi spiritual di badan saya mendidih, seperti air mendidih. Saya memintanya untuk minum, tetapi dia tetap tidak mau minum. Dia benar-benar babi hutan yang tidak bisa makan dedak halus. Kata-kata menyanjung Li Zeng segera bergema di benak semua orang. Semua orang bergegas memuji Seng Yan sebanyak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan status tertinggi di bidangnya. Haha, itu hanya merek lokal, itu benar-benar bukan apa-apa. Seng Yan merasa sedikit bangga setelah disanjung oleh orang lain. Dia terkekeh dan berkata dengan sikap pendiam, awalnya aku ingin memesan kotak Tianzi, tetapi sayangnya sudah dipesan oleh tamu terhormat hari ini. Kalau tidak aku bisa mengajakmu masuk untuk memperluas wawasanmu. Wow, kamu layak menjadi Tuan Muda Seng, kamu memiliki koneksi yang bahkan memungkinkanmu memesan kotak Tianzi. Akan sangat berharga jika aku bisa masuk dan memperluas wawasanku. Kudengar hanya tamu terhormat dari keluarga Chu yang bisa masuk ke kotak Tianzi. Kata-kata ini segera menarik putaran sanjungan lainnya. Seng Yan menyipitkan matanya sedikit, memegang gelas anggur di tangannya, dan tampaknya sangat menikmati momen ini banyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Liu Jiao Jiao dari sudut matanya, merasa sangat bangga. Seperti yang saya katakan, orang-orang takut dibandingkan. Pertama, Lin Sen datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri, dan kemudian dia dengan murah hati menahannya, dan kemudian dia menjadi pusat perhatian. Perasaan tertekan ini benar-benar membuat orang tenggelam dalam hal itu dan tidak dapat melepaskan diri. Melalui perbandingan ini, saya pikir Liu Jiao Jiao seharusnya dapat memahami siapa yang paling cocok untuknya. Ketika dia memikirkan hal ini, Seng Yan tidak bisa menahan perasaan gembira. Liu Jiao Jiao adalah putri tunggal Liu Wei, pembela kota Lingyu, dan dia adalah tuan muda dari toko terbesar di kota Lingyu. Jika dia bisa menikahi Liu Jiao Jiao, itu akan membawa manfaat besar bagi keluarga. Selain itu, Liu Jiao Jiao sudah sangat cantik, dan siapapun akan jatuh cinta padanya. Cicit. Pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka. Seorang wanita bangsawan mengenakan gaun kasa dan rambutnya diikat masuk.
Dia memegang kendi anggur berbentuk indah di tangannya, dengan tampilan yang menyanjung wajahnya yang cantik. Atas nama Menara Guan Yue, saya mempersembahkan kepada Anda kendi Yue Ninglu. Semoga Anda bersenang-senang. His, Yue Ninglu. Ini, bukankah ini tanda tangan Menara Guan Yue? Konon katanya minuman ini diseduh menggunakan 749 jenis ramuan spiritual, dan hanya sekitar 50 kg yang diseduh dalam setahun. Ya, Yue Ninglu ini hanya diberikan secara cuma-cuma dan tidak dijual. Jika Anda tidak memiliki status yang baik, Anda tidak dapat meminumnya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Kendi ini setidaknya harus 3 kg, kan? Banyak tuan muda yang bersemangat ketika mereka mendengar ini. Yue Ninglu adalah minuman berharga yang hanya dapat dinikmati oleh tamu yang paling terhormat. Pada saat yang sama, itu juga merupakan papan nama terbesar Menara Guanyu. Mampu memasuki Menara Guanyu bukanlah keterampilan. Mencicipi embun kondensasi bulan di Tianzihao adalah simbol status. Seng Yan tiba-tiba berdiri, wajahnya sedikit gemetar. Yan, kakak Yan, terima kasih telah datang untuk mengantarkan anggur secara langsung. Status kakak Yan tidak rendah. Dia adalah manajer umum Menara Guanyu dan juga orang kepercayaan bos Menara Guanyu. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Chu. Singkatnya, status kakak Yan di seluruh kota Lingyu adalah salah satu yang terbaik. Bahkan ayahnya harus bersikap sopan ketika bertemu dengannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa kakak Yan akan datang ke kotak ini secara langsung dan membawa sepanci bulan kondensasi. Saudari Yan, ketika tuan muda lainnya mendengar ini, mereka merasakan otak mereka berdengung. Terlalu dibesar-besarkan. Apakah dia Suster Yan yang legendaris? Manajer umum Menara Guanyu, dia sangat cantik dan kuat. Dibandingkan dengan kendi embun kondensasi bulan ini, kehadiran pribadi Suster Yan lah yang merupakan kehormatan sejati. Tuan, Seng sungguh menakjubkan, bahkan Suster Yan datang untuk memberi selamat padanya. Li Zeng terkejut dan terus menyanjungnya, Tuan Seng, Anda benar-benar membuka mata kami hari ini. Seng Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka keringat di dahinya, merasa sedikit bersalah. Dia tahu betul bahwa dengan levelnya saat ini, bagaimana mungkin dia mengundang Suster Yan untuk datang dan memberi selamat kepadanya secara langsung. Belum lagi mereka juga memberiku semangkuk embun bulan. Namun, dia segera teringat bahwa ayahnya tampaknya sedang mendiskusikan kesepakatan bisnis dengan Guan Yulu baru-baru ini. Mungkinkah kamu melakukan ini demi ayahku? Seng Yan tiba-tiba menjadi bersemangat. Pasti ini alasannya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan berusaha menatap Yue Ninglu dengan sangat serius. Terima kasih, Saudari Yan, terima kasih banyak. Akan tetapi, dia menariknya 2 kali dan gagal menggerakkannya. Suster Yan tidak berniat melepaskannya. Suasana di tempat itu tiba-tiba membeku. Saudari Yan masih memiliki senyum yang rendah hati dan ramah di wajahnya, tetapi dia tidak melepaskannya. Matanya sengaja atau tidak sengaja menyapu ke arah Lin Sen yang duduk di sudut. Adapun Seng Yan, setelah 2 kali mencoba menangkapnya gagal, suasana mulai menjadi sedikit rumit. Tidak benar untuk mengambilnya, dan tidak benar juga untuk tidak mengambilnya. Dia hanya mengulurkan tangannya seperti itu, tampak sangat canggung. Lin Sen mengangkat kepalanya dan melirik Suster Yan dengan ekspresi yang sangat tenang. Saudari Yan menghadap Lin Sen dan membuat ekspresi menjilat. Lin Sen segera mengerti bahwa alasan mengapa dia datang ke kotak di number untuk mengantar Yue Ninglu dan memberi selamat padanya bukanlah karena wajah Seng Yan. Dengan kata lain, sebagai tuan muda toko Seng, dia tidak memiliki kualifikasi. Saya pikir dia pasti tahu tentang token yang dibawanya dari penjaga. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah teman tuan muda Chu. Lagi pula, hubungannya sangat dekat. Jika mereka hanya hubungan biasa, Chu Hao pasti tidak akan memberinya tanda yang melambangkan identitasnya. Itulah sebabnya Suster Yan datang dan memberi Lin Sen semangkuk embun bulan, mencoba menyenangkannya. Aku mengerti, lupakan saja, Lin Sen mengangguk. Seng Yan agak malu pada awalnya, tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar Lin Sen berbicara, dia segera punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia berbalik dan mengumpat, kau tahu, apa yang kau tahu? Kau mengerti siapa Suster Yan? Beraninya kau berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Suster Yan mengirimkan Yue Ninglu kepada kami dari hadapan ayahku. Itu adalah kehormatan bagi kami.
Wajah cantik Suster Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersedak. Sungguh pria yang kejam. Bahkan Lin Sen pun tercengang. Seng Yan terlalu sopan. Di tempat, mengenali ayahmu. Kata Ah hampir keluar dari mulutku. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melupakannya. Aku tidak punya anak yang tidak berguna seperti itu. Namun, Suster Yan dengan patuh meletakkan Yue Ninglu di tangannya. Dia tersenyum meminta maaf kepada Lin Sen dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan kotak itu. Suasana menjadi sunyi sekali lagi. Bahkan Liu Jiao, yang berada tidak jauh, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Lihat, bahkan seseorang yang selevel dengan Suster Yan datang untuk memberi selamat kepada kita. Tuan Muda Seng benar-benar merasa terhormat. Li Zeng bereaksi cepat dan mulai menyanjungnya dalam upaya mengalihkan pembicaraan. Seng Yan juga menyingkirkan rasa malunya dan melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin aku merasa sangat terhormat untuk mempersilakan Suster Yan datang sendiri untuk memberi selamat kepadaku. Sebenarnya, dia datang ke sini demi ayahku. Engah. Lin Sen baru saja menyesap teh dan meludahkannya ketika mendengar ini. Lin Sen, apakah kamu sengaja mencari masalah? Seng Yan sangat marah, tatapan matanya tajam. Tuan Seng, apa gunanya berdebat dengannya? Li Zeng mensibir, ini adalah embun kondensasi bulan yang dikirim oleh Suster Yan sendiri. Ayo kita minum milik kita. Orang desa ini tidak akan pernah bisa mencicipinya seumur hidupnya. Baru pada saat itulah Seng Yan menahan ekspresinya. Dia mengambil kondensasi bulan dan menuangkannya ke dalam cangkir. Tiba-tiba aroma buah yang kaya terpancar dan menyebar ke seluruh kotak. His, wanginya menyegarkan sekali. Seng Yan sedikit bersemangat. Dia menuangkan beberapa cangkir berturut-turut, lalu mengambil satu cangkir dan menyerahkannya kepada Liu Jiao. Jiao, kamu juga harus mencobanya. Ini adalah embun kondensasi bulan, yang benar-benar bagus. Setelah minum secangkir, energi spiritual dalam badanmu akan mendidih, yang bermanfaat untuk kultivasimu. Adot aku agak mabuk, jadi aku tidak akan meminumnya. Meskipun Liu Jiao sedikit menginginkannya, dia akhirnya melambaikan tangannya untuk menolak. Dia telah minum banyak anggur sebelumnya, pipinya merah, dan dia sedikit mabuk. Meskipun gel bulan ini memiliki aroma buah yang kuat, ini jelas merupakan minuman beralkohol yang kuat. Jika dia minum lagi, dia takut pingsan. Ini Yue Ninglu, anggur yang langka dan bagus. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, siapa tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Ayo, cicipi. Seng Yan melihat Liu Jiao sedikit mabuk, dan kilatan cahaya cemerlang melintas cepat di matanya. Di sampingnya, Li Zeng dan yang lainnya juga mencoba membujuknya, tidak apa-apa, ini hanya segelas anggur. Ya, satu gelas tidak banyak, tidak ada apa-apanya. Minumlah, beberapa orang tidak akan pernah bisa merasakannya seumur hidup mereka. Beberapa wanita juga berbicara membela Seng Yan. Tidak ada kekurangan penghinaan terhadap Lin Sen dalam kata-katanya. Dengan statusnya sebagai orang desa dan tampangnya yang bodoh, saya khawatir dia tidak akan bisa minum setetes pun seumur hidupnya. Inilah perbedaan status. Melihat pemandangan ini, Lin Sen yang duduk di sebelahnya sedikit mengernyit. Mereka jelas-jelas mendesak orang untuk minum, dan tujuan mereka jelas. Inti masalahnya adalah Liu Jiao sendiri tidak dapat menemukan jawabannya. Dia jelas tidak bisa minum lagi, tetapi dia terus ragu-ragu. Bukankah ini memberi orang kesempatan? Jiao, jangan ragu-ragu. Kami di sini banyak sekali. Bahkan jika kamu benar-benar mabuk, kami akan mengantarmu pulang dengan selamat. Seng Yan tersenyum dan tetap mempertahankan ketenangannya. Meskipun dia benar-benar ingin membuat Liu Jiao mabuk, beberapa hal tidak dapat terburu-buru dan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Setelah dibujuk oleh semua orang, dan dengan Liu Jiao yang sudah sedikit mabuk, dia sebenarnya agak terbujuk. Sudah malam, aku akan mengantarmu pulang. Pada saat ini, suara dingin Lin Sen terdengar. Seketika suasana menjadi kacau. Ledakan. Seng Yan hanya merasakan gelombang kemarahan mengalir ke dahinya. Kemarahan yang tak terkendali itu meledak dengan liar, bagaikan gunung berapi, tak terkendali dan meletus. Ada kilatan niat membunuh yang ganas di matanya. Anak ini telah menantang batas bawah saya lagi dan lagi. Mencari kematian. Apakah kau sungguh berpikir aku tidak berani membunuhmu? Wah, kurasa kamu sudah bosan hidup.
Seng Yan membanting meja dan tiba-tiba berdiri. Jiao Jiao sudah bilang padamu untuk tidak peduli padanya, tapi kamu malah memotong pembicaraannya tanpa rasa malu. Kamu bahkan tidak membuka matamu untuk melihat apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini. Kamu pikir kamu siapa? Jika ini bukan menara Guanyu, tuan muda ini pasti sudah bertindak sejak lama. Aku tidak akan berhenti sampai aku mematahkan salah satu lenganmu. Lin Sen mengangkat matanya dan tatapannya tertuju pada Seng Yan dengan tenang. Mengambil tindakan. Dia benar-benar tidak takut. Dengan kemampuan Seng Yan, aku khawatir itu tidak cukup bagiku untuk bertarung. Karena kamu ingin beraksi, maka aku akan bermain denganmu. Tepat saat Lin Sen hendak bangun, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kotak. Suaranya sangat familiar, dia adalah wanita yang pernah bersama Li Zeng sebelumnya. Dia baru saja keluar sebentar. Mungkinkah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi? Apakah itu Zhang Ning? Li Zeng? Keluarlah dan lihatlah. Seng Yan melotot tajam ke arah Lin Sen, lalu mengalihkan pandangannya. Li Zeng mengangguk, lalu bergegas membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Di koridor luar, Zhang Ning terlihat meringkuk di sudut dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Pupil matanya penuh ketakutan. Kaudot, apa yang mau kau lakukan? Minggir. Di depan Zhang Ning berdiri seorang pria muda dengan wajah feminin dan jahat. Dia hanya tersenyum masam dan perlahan mendekat. Beruntunglah tuan muda ini menyukaimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Jika kau berani tidak patuh, tuan muda ini bisa membuat keluargamu lenyap menjadi abu hanya dengan satu kata. Berani kau sentuh wanitaku, kau cari Mah Tei. Li Zeng sangat marah saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia telah mengumpulkan energi spiritualnya dan menerkam ke arah pemuda itu. Tanda tanya. Pemuda itu melengkungkan bibirnya, tidak peduli sama sekali. Dia memutar badannya dan meninju perut Li Zeng dengan keras, hingga dia terjatuh. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan tiba-tiba sebuah kekuatan pedang melesat keluar, memakukan lengan Li Zeng ke dinding. Seluruh prosesnya kejam dan penuh tekad. Ah! Li Zeng menjerit kesakitan, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia hanyalah seorang tuan muda dari keluarga kaya, yang mengikuti Seng Yan seperti antek sepanjang hari. Paling-paling dia malah berkelahi dengan orang lain kalau dia cemburu. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu? Pihak lain sangat kejam saat dia menyerang. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupannya sendiri. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kemah-teihannya sendiri. Teriakan Li Zeng langsung menarik perhatian orang lain di dalam kotak. Tak lama kemudian, Seng Yan, Liu Jiao dan yang lainnya juga bergegas keluar dari kotak. Melihat pemandangan ini, sedikit ekspresi terkejut terpancar di mata beberapa orang. Siapa kamu? Kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan menggunakan taktik yang kasar terhadap saudaraku, kan? Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Seng Yan. Dia berhati-hati dan tidak bertindak gegabah sebelum mengetahui identitas pihak lain. Itu bukan urusanmu. Beraninya kau mencampuri urusan orang lain. Kau percaya aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Tanpa diduga, pemuda itu bahkan tidak melihat ke arah Seng Yan. Wajah Seng Yan tiba-tiba berubah muram dan tinjunya sedikit mengepal. Di kota Lingyu, hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Dilihat dari identitas dan gaya pihak lain, dia tampaknya bukan dari kota Lingyu. Itu normal, karena turnamen undangan yang diselenggarakan keluarga Chu akan segera dimulai, banyak jenius datang dari segala arah. Namun Seng Yan tidak takut. Bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda dari toko Seng. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Chu, dia juga seorang tiran lokal di kota Lingyu. Ada pepatah yang mengatakan, bahkan naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Kamu sangat agresif. Sepertinya kamu tidak ingin membiarkan masalah ini berakhir dengan damai. Seng Yan berkata dengan dingin. Liu Jiao berada tepat di belakangnya, dan dia tidak bisa takut apapun yang terjadi. Tidak bisakah diselesaikan dengan damai? Aku katakan padamu, bahkan jika aku membunuhmu di tempat, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Pemuda itu memperlihatkan senyum sinis, dan ada kilatan kesombongan di matanya. Tidak peduli siapapun kamu harus berlutut di hadapanku. Keluar. Dengan teriakan terakhir, energi spiritual di sekitar pemuda itu tiba-tiba meledak. Ledakan.
Gelombang udara yang sangat besar mengembun dan membentuk gelombang yang mengerikan yang terus naik dan turun, bagaikan gunung yang menjulang tinggi yang menekan kepala seseorang. Wajah Seng Yan berubah drastis, dan dengan napas ini, dia mundur beberapa langkah. Ia ingin melawan, tetapi ketakutan yang amat sangat dari lawannya menekannya dan membuatnya tidak dapat bernapas. Anehnya, ini adalah tingkat ke-10 dari alam roh bumi. Seng Yan merasa sedikit gugup. Dia hanya berada di tingkat ke-9 alam roh bumi. Meskipun perbedaannya hanya satu level, kekuatan tempur lawan jelas jauh lebih kuat. Tidak jauh dari situ, Lin Sen melihat pemandangan ini dan sedikit menyipitkan matanya. Aura tajam menyeruak dari pemuda ini, bagai cahaya pedang yang membumbung tinggi ke angkasa. Tak terhentikan dan tak kenal lelah. Seorang pendekar pedang. Baik lawannya adalah seorang penjinak binatang yang juga berlatih ilmu pedang, atau seorang pendekar pedang murni, dia selalu menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kali ini, saya khawatir Seng Yan akan menderita kerugian. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Aku adalah tuan muda dari toko terbesar di kota Lingyu, Seng Yan. Jika kamu memprovokasiku di kota ini, aku akan memastikan kamu membayar harganya. Seng Yan berteriak sambil menggertakkan gigi, mencoba mengalahkan pihak lain dengan statusnya. Bagaimanapun juga, Li Zeng adalah adiknya. Sekarang dia ditikam di dinding oleh sebilah pedang dan tampak amat menyedihkan. Jika aku tak dapat menolongnya, di manakah aku akan menaruh mukaku? Tuan muda pemilik toko terbesar. Cek, beraninya kau mencampuri urusanku. Kau pikir kau punya latar belakang yang kuat. Terus terang saja, kau hanya anak seorang pengusaha. Dengan statusmu yang rendah, kau berani berteriak di depanku. Kembalilah ke celanamu dan menyusutlah. Namun, setelah mendengar identitas Seng Yan, pemuda itu mensibir. Ada ekspresi jijik di alisnya. Nada suaranya masih tetap tegas, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan identitasnya. Wajah Seng Yan berubah tanpa sadar. Siapakah orang ini dan mengapa dia begitu sombong? Mungkinkah kali ini saya telah menabrak tembok? Setelah berpikir sejenak, Seng Yan merasa sedikit bersalah. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, "Maaf, Tuan, siapa yang salah? Apapun yang terjadi hari ini, pasti ada penjelasannya. Jika memang itu salah kami, saya tentu akan meminta maaf kepada Anda." Pada saat ini, sudah ada sedikit isyarat perdamaian dalam kata-katanya. Itu juga dapat dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan muka. "Haha, aku tuan muda kedua dari keluarga Sen Zilei." Pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Seng Yan dengan sikap merendahkan. Sen Zilei. Wajah Seng Yan langsung memucat saat mendengarnya, dan dia bergumam, "Sen Zilei, salah satu dari 4 tuan muda Dong Yuan, seorang penjinak binatang yang juga memiliki pencapaian mendalam dalam ilmu pedang, sebenarnya adalah kamu." Jantungnya terasa seperti tertekan oleh gunung. Anda tidak mampu menyinggung orang ini. Belum lagi dirimu sendiri, sekalipun ayahmu ada di sini, kamu harus tetap sopan. Tidak peduli seberapa besar toko keluarga Seng, bagaimanapun juga, ia tetap saja keluarga pedagang dan perlu bergantung pada keluarga seperti keluarga Chu. Di wilayah Dong Yuan, keluarga seperti keluarga Chu dan keluarga Sen sangat berkuasa dan termasuk yang teratas. Selain paviliun pedang timur yang menonjol dan dapat menekan mereka, bahkan sekte kelas 2 itu pun tidak dapat menekan mereka. Di antara 4 tuan muda Dong Yuan, 2 berasal dari keluarga Sen. Sen Lingfeng dan Sen Zilei. Sen Lingfeng sangat kuat dan sangat populer, tetapi Sen Zilei jelas lebih baik. Ia mempelajari ilmu pedang sebagai seorang ahli binatang, dan mampu meraih kesuksesan besar dengan melakukan banyak tugas sekaligus. Anda dapat bayangkan betapa hebatnya bakat tersebut. Li Zeng yang dipaku ke dinding juga mengalami kontraksi pada pupil matanya. Dalam sekejap, dia merasakan badannya mahtai rasa dan kulit kepalanya kesemutan. Ternyata itu Sen Zilei, tuan muda kedua dari keluarga Sen. Apa salahnya punya status tinggi? Apakah itu berarti kamu bisa menindas orang lain sesuka hati? Pada saat ini, Liu Jiao berdiri dengan marah. Lin Sen sedikit mengernyit. Mengapa dia ikut serta pada acara semarak seperti itu? Seperti yang diduga, tatapan Sen Zilei tertuju pada Liu Jiao dengan tatapan menyeramkan, dan matanya tak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Saat berikutnya, sekilas keserakahan melintas di matanya. Dibandingkan dengan gadis di depannya,
wanita sebelumnya benar-benar wanita vulgar dengan pemerah pipi dan bedak. Kamu tidak buruk, Sen Zilei menyeringai. Jika kau ingin menyelamatkan teman-temanmu, caranya mudah. Tidurlah denganku dan aku akan melepaskan mereka. Bagaimana? Kamu sedang bermimpi. Liu Jiao sebelumnya telah minum anggur, dan ketika dia mendengar ini, wajah cantiknya memerah karena marah. Hehe, wanita manapun yang disukai tuan muda ini tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Sen Zilei menatap Liu Jiao dengan sedikit geli dan berjalan ke arahnya. Liu Jiao merasa panik dan mundur selangkah. Kekuatan penindas yang berasal dari lawan terlalu kuat. Lei, kakak Lei, bisakah kau berbaik hati membiarkan kami pergi? Kata Seng Yan dengan wajah kaku. Ayah, sebelum dia selesai berbicara, sebuah tamparan menghantam wajah Seng Yan. Aku memberimu wajah, tapi menurutmu kamu siapa? Sen Zilei menatap Seng Yan dengan tatapan nakal di matanya. Kembalilah dan tanyakan kepada ayahmu apakah dia berani berbicara seperti itu di hadapanku. Beraninya kau, anak seorang pedagang rendahan, meminta muka padaku. Seng Yan ditampar di wajah, dan bekas telapak tangan berwarna merah darah tiba-tiba muncul di wajahnya. Lalu apa yang ingin dilakukan saudara Lei? Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk takut-takut. Kesombongan yang berasal dari pihak lain langsung menghancurkan tulang punggungnya. Saya bahkan tidak berani berbicara keras. Sederhana saja, biarkan kedua wanita ini tinggal bersamaku, dan kau boleh pergi. Sen Zilei terus menatap Liu Jiao, dan dia menjadi semakin puas. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku merasakan gadis cantik seperti ini? Hati Seng Yan hancur. Zhang Ning tidak peduli. Dia hanya wanita bawahannya, jadi dia bisa saja membiarkannya tinggal. Inti masalahnya adalah, Liu Jiao tidak cukup baik. Liu Jiao juga panik, kau jangan pernah berpikir tentang itu. Ayahku adalah Liu Wei, komandan kota Lingyu. Jika kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah tuan muda kedua dari keluarga Sen. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Cek, dia hanya seorang komandan garnisun kota. Keluarga Senku bahkan tidak takut pada keluarga Chu, jadi bagaimana mungkin kami takut pada seorang komandan garnisun kota di bawah yurisdiksi keluarga Chu? Sen Zilei tampak bangga. Aku sarankan kamu untuk patuh padaku dan mengurangi rasa sakit fisik. Lihatlah kulitmu yang halus dan dagingmu yang lembut, kamu tidak tahan dengan lemparan, kan? Saudara Lei, ini, Seng Yan ingin memperjuangkannya, tetapi tanpa diduga, Sen Zilei mengarahkan pandangannya ke arahnya, setajam pedang. Dia duduk di tanah, wajahnya pucat dan tidak dapat berbicara. Aku pergi. Seng Yan segera menundukkan kepalanya dan berjalan keluar karena malu. Adapun Li Zeng, Zhang Ning, dan Liu Jiao, dia tidak bisa mengendalikan mereka. Mengingat status pihak lain, saya beruntung bisa melarikan diri, jadi bagaimana saya bisa memiliki energi untuk peduli pada orang lain? Tuan Seng, Li Zeng berteriak dengan ekspresi putus asa. Namun Seng Yan tetap pergi tanpa memandangnya. Pengikut lainnya pun menundukkan kepala dalam-dalam dan mengikutinya keluar. Untuk sesaat, hanya Li Zeng, Zhang Ning, Liu Jiao dan Lin Sen yang tersisa di koridor. Hati Li Zeng hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah menyangka bahwa Seng Yan akan begitu tidak punya nyali hingga meninggalkan dia dan anak buahnya lalu pergi begitu saja. Wajah Liu Jiao memucat, dan dia tiba-tiba menyadari betapa berbahayanya situasinya saat ini. Sen Zilei, putra kedua keluarga Sen, terkenal suka bermain dengan gadis-gadis muda, sama seperti adiknya Sen Lingfeng. Sekarang aku berada di tangannya, aku dapat membayangkan apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Tuan Sen, tolong jangan sentuh aku. Dibandingkan dengannya, aku hanyalah wanita vulgar. Lagi pula, dia masih perawan. Bisakah kau menyentuhnya? Zhang Ning merasa ngeri dan mendorong Liu Jiao keluar. Liu Jiao terhuyung dan hampir terjatuh. Zhang Ning, kamu. Wajah cantiknya pucat dan dia kebingungan. Biasanya, dia selalu menganggap Zhang Ning sebagai teman baiknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa di saat kritis, dia akan memaksakan diri untuk menanggung kesalahan. Hei, bukankah kalian saudara yang baik? Mengapa kalian melarikan diri saat terjadi bencana? Sen Zilei tertawa, penuh sarkasme. Tuan Sen, hubungan kita sangat biasa saja,
dan wanita ini sangat angkuh dan tidak pernah berbicara baik kepada siapapun. Jika Seng Yan tidak selalu ingin mendapatkannya dan menjanjikan banyak keuntungan, saya tidak akan mau terlibat dengannya. Mata Zhang Ning penuh ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Shen Zilei, hidupnya akan lebih buruk daripada Kemah Teihan. Shen Zilei menyipitkan matanya. Dia sungguh menikmati perasaan mampu mengendalikan segalanya. Dia melambaikan tangannya, setelah melihat lebih dekat, memang ada perbedaan yang sangat besar di antara kalian berdua. Dibandingkan dengan dia, kamu hanyalah orang biasa, yang benar-benar menjijikkan. Keluar. Terima kasih, Tuan Shen. Terima kasih, Tuan Shen. Zhang Ning melangkah maju, mencabut energi pedang yang menusuk telapak tangan Li Zeng, dan membantunya berjalan keluar. Sekarang, hanya Liu Jiao dan Lin Shen yang tersisa di lapangan. Liu Jiao tampak putus asa dan bingung. Apa, kamu tidak ingin pergi? Tatapan mata Shen Zilei perlahan tertuju pada Lin Shen, sedikit ekspresi geli terpancar di matanya. Lin Shen tersenyum tipis, Paman Liu menyuruhmu berhenti bergaul dengan teman-teman yang buruk, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu telah melihat apa artinya menjadi orang yang tidak menentu di dunia ini, bukan? Liu Jiao tidak menjawab, pikirannya kosong. Apa yang harus saya lakukan? Tatapan mata Lin Shen kembali tertuju pada Shen Zilei, dan dia mengucapkan kata demi kata, Tuan muda kedua Shen, kalau dipikir-pikir, kamu dan aku punya hubungan. Ingin berhubungan denganku. Shen Zilei mensibir, menurutmu siapa dirimu? Kalau tidak mau Mah Tei, keluar saja. Sebelum dia selesai berbicara, Shen Zilei meludahinya. Melihat ini, Lin Shen menjentikkan jarinya, dan energi spiritual dengan cepat mengembun menjadi cetakan telapak tangan, yang menamparkan ludah itu kembali dan menekannya dengan kuat ke wajah Shen Zilei. Kutu kupret. Wajah Shen Zilei dipenuhi air liurnya sendiri. Dia mundur beberapa langkah, tampak malu. Kutu kupret kecil, aku tidak peduli siapa kau akan Mah Tei hari ini. Shen Zilei berteriak, terbakar amarah. Kemarahan luar biasa berkobar di matanya, seolah-olah akan membakar segalanya. Di matanya, anak ini tak lebih dari seekor semut yang sewaktu-waktu dapat diinjak-injak sampai Mah Tei. Kamu hanya seekor semut, tapi kamu berani melawan. Saya memang tidak terkenal. Lin Shen mendesah pelan, tapi adikmu yang tidak berguna itu Mah Tei di tanganku. Sekarang takdir telah mempertemukanmu dan aku lagi. Katakan padaku, apakah ini takdir? Apakah kamu Lin Shen? Sekilas ekspresi terkejut tiba-tiba terpancar di mata Shen Zilei. Dia segera menahan amarahnya dan menatap Lin Shen dengan tatapan tajam. Lin Shen, murid sekte Li Huo. Lin Shen tersenyum tipis, benar-benar asli. Mendengar ini, Shen Zilei malah menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan mulai berpikir. Anak ini benar-benar datang ke kota Lingyu. Mungkinkah dia juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen undangan? Itu mungkin. Saya mendengar bahwa Lin Shen memiliki hubungan dekat dengan keluarga Chu. Demi dia, Chu Hao rela berperang dengan keluarga Shen. Jika anak laki-laki ini benar-benar Lin Shen, maka dia pasti tidak bertindak gegabah. Fakta bahwa ia mampu membunuh Shen Lingfeng secara terbuka menunjukkan bahwa ia pasti memiliki beberapa kemampuan. Jika aku mendatanginya dan melawannya tanpa berkata apa-apa, hasilnya tetap tidak diketahui. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus bersiap sepenuhnya. Jadi kamu Lin Shen, kamu benar-benar berani datang ke kota Lingyu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bagus, sangat bagus. Mata Shen Zilei berkilat penuh niat membunuh, dan dia menyeringai, ku dengar kau punya hubungan dekat dengan keluarga Chu. Kalau begitu aku akan membunuhmu di atas panggung di depan umum besok. Aku ingin semua orang tahu apa konsekuensinya jika menentang keluarga Shenku. Setelah mengatakan ini, Shen Zilei berbalik dan pergi. Dia sangat tenang. Jika kita mengambil tindakan sekarang, tidak ada jaminan kita akan membunuh Lin Shen 100%. Tapi, pertarungan ring besok akan berbeda. Saat itu, saya akan sepenuhnya siap. Seluruh menara Guanyu tiba-tiba menjadi sunyi. Pergi. Di koridor yang jauh, ada banyak praktisi yang menyaksikan kesenangan itu. Ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, pupil mata mereka berkontraksi hebat. Niat mereka semula hanya ingin menyaksikan kehebohan itu, tapi siapa sangka kalau tiba-tiba keadaan berubah. Setelah mengetahui identitas pihak lain,
tuan muda kedua dari keluarga Sen benar-benar pergi langsung. Ini apa artinya ini? Mungkinkah Anda takut padanya? Lin Sen, seorang kultivator tiba-tiba berteriak, aku mengenalnya. Beberapa waktu lalu, dalam pertempuran untuk mendapatkan kuota sekte kelas 2 di 5 kerajaan, dia seorang diri membunuh Su Huansui dan Sen Lingfeng secara berurutan dan memenangkan kuota untuk sekte Li Huo. Saya mendengar bahwa dia juga diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Ya dewa, dia benar-benar berani membunuh Sen Lingfeng. Tidak heran Sen Zilei tidak berani berbicara. Kakaknya dibunuh oleh Lin Sen, dan dia pasti merasa bahwa dia mungkin bukan lawannya. Dia sungguh terlalu kuat. Kelompok petani berkumpul dan berbicara dengan kaget. Di samping, Liu Jiao menutup mulutnya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Penglihatanku menjadi gelap dan dunia terasa berputar. Lin Sen sebenarnya adalah orang yang membunuh Sen Lingfeng. Bagaimana bisa ada kesenjangan sebesar itu? Orang yang dia pandang rendah dan hina ini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang bahkan ditakuti oleh Sen Zilei. Dia bangkit dari ketidakjelasan, membunuh Sen Lingfeng dalam pertempuran, dan kemudian diundang untuk berpartisipasi dalam turnamen undangan. Palsu, kan? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada hari pertama Lin Sen datang ke rumah jenderal, ketika dia dan ayahnya berbicara tentangnya di meja makan. Dalam sekejap, Liu Jiao merasakan wajahnya terbakar dan dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Bahkan Chu Hao adalah teman baiknya, apakah ada kebutuhan baginya untuk menjilat istana jenderal? Dari awal memang orang itu tidak ada niatan untuk mendekati saya, tapi saya yang terlalu banyak mikir dan menganggap diri saya benar sendiri. Sungguh ironis. Ayo pergi. Lin Sen berkata dengan ringan, Paman Liu dan Bibi Ru masih menunggumu kembali untuk makan malam. Baiklah, Liu Jiao menundukkan kepalanya dan menjawab setelah beberapa saat. Tuan muda, apa yang terjadi? Pada saat ini, Suster Yan bergegas mendekat, tampak cemas. Tidak ada sedikit gesekan antara Sen Zilei dan aku tadi. Lin Sen meliriknya lalu mengalihkan pandangan. Dia baru berlari untuk bertanya setelah melihat masalahnya sudah selesai. Pintar sekali dia. Namun, Lin Sen juga memahami kesulitan Suster Yan. Dengan identitasnya, dia benar-benar tidak bisa ikut campur dalam perselisihan antara dirinya dan Sen Zilei. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Atas nama Guan Yulu, saya minta maaf kepada Anda. Suster Yan tersenyum menyanjung dan dengan tenang menyerahkan sebuah dompet. Lin Sen mencubitnya, sedikit terkejut. Total ada 5 pil di dompet itu. Seharusnya ada 4 pil kelas 3 dan 1 pil kelas 4. Ini adalah masalah yang cukup besar. Saya menerimanya. Lin Sen melemparkan dompet itu ke dalam ring dan melambaikan tangannya. Setelah menyaksikan adegan ini, Liu Jiao terkejut lagi. Dia teringat apa yang terjadi dalam kotak sebelumnya. Jelaslah bahwa Suster Yan mengirim embun kondensasi bulan hanya demi Lin Sen. Dalam perjalanan pulang, Liu Jiao menatap punggung Lin Sen, merasakan berbagai macam rasa bersalah dalam hatinya. Dia selalu sangat manja. Latar belakang keluarga dan pandangannya yang menonjol membuat Liu Jiao selalu menonjol di antara teman-temannya. Ditambah dengan parasnya yang cantik, dia bagaikan bintang yang dikelilingi bulan, menikmati pujian dan cinta yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, wajar saja jika seseorang menjadi semakin sombong. Sebangga angsa putih, dia ingin meminta maaf kepada Lin Sen, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata permintaan maaf apapun yang terjadi. Ketika saya sampai di rumah, Liu Wei dan Li Ru masih ada di meja makan. Jiao, kamu sudah keterlaluan kali ini. Kamu bermain sampai larut malam dan baru kembali. Liu Wei membanting meja dan tiba-tiba berdiri. Kamu bau alkohol. Kamu minum lagi. Kalau saja lain waktu, Liu Jiao pasti akan membalas Liu Wei. Namun, kali ini, dia menundukkan kepalanya dan tergagap. Ayah, ibu, aku salah. Aku seharusnya tidak bermain di luar selarut ini dan membuat kalian begitu khawatir. Mulai sekarang, aku akan memutus kontak dengan teman-teman yang buruk itu dan berlatih dengan tenang. Liu Wei telah menyiapkan banyak kata dan ingin memberi gadis ini pelajaran. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Jiao akan datang dan mengakui kesalahannya secara langsung. Liu Wei tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mabuk dan bodoh? Li Ru juga tampak terkejut.
Dia mengenal putrinya sangat baik dan tahu bahwa putrinya sangat dimanja. Semakin dia berbicara padanya, semakin memberontak dia jadinya. Mengapa dia mengakui kesalahannya kali ini? Apakah saya salah minum obat? Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Sen. Lin Sen tersenyum dan berkata, mungkin dia tiba-tiba mengetahuinya. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi di Menara Guanyu. Sebaliknya, dia membantu Liu Jiao menutupinya. Bagaimanapun, dia telah menyadari kesalahannya, dan mengetahui kesalahan seseorang dapat membantu seseorang untuk memperbaikinya. Ayo, kita makan. Liu Wei sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia tidak tahu mengapa putrinya tiba-tiba menjadi seperti ini, selama ada perubahan, itu adalah hal yang baik. Ngomong-ngomong, Lin Sen, apakah kamu sudah siap untuk turnamen undangan besok? Liu Wei tiba-tiba bertanya saat sedang makan. Saya lahir di negeri 5 bangsa. Saya tidak punya banyak pengalaman dan kekuatan saya tidak kuat. Saya tidak punya banyak tekanan dalam turnamen undangan ini. Saya lebih fokus belajar. Lin Sen terkekeh dan tetap rendah hati seperti biasa. Liu Jiao sedang memasukkan nasi ke dalam mulutnya dan hampir tersedak saat mendengarnya. Anda memang berasal dari negeri 5 bangsa. Tetapi, tidak banyak pengalaman. Tidak kuat, omong kosong. Mengesampingkan pertanyaan tentang berapa banyak pengalaman yang Anda miliki, jika Anda tidak kuat, bagaimana Anda membunuh Shen Lingfeng? Shen Lingfeng adalah salah satu dari 4 tuan muda Dongyuan. Dia cukup terkenal di seluruh wilayah Dongyuan. Tidak bisa begitu. Seorang pahlawan tidak dinilai dari asal-usulnya. Selama kamu mau bekerja keras, kamu akan dapat meninggalkan 5 kerajaan dan pergi ke dunia yang lebih besar di masa depan. Liu Wei takut Lin Sen akan patah semangat karena hal ini, jadi dia bergegas untuk menyemangatinya. Terima kasih Paman Liu, saya pasti akan bekerja keras. Lin Sen mengangkat kepalanya dan menampakkan senyum cerah. Ngomong-ngomong, kemampuan memasak bibiru sangat bagus, Paman Liu sangat beruntung. Kutu kupret kecil, kamu manis sekali. Liru terkekeh, jika kamu menyukai masakan bibiru, tinggallah di rumah jenderal, bibiru akan memasak untukmu setiap hari. Tidak, itu sudah cukup merepotkan pada masa ini. Lin Sen melambaikan tangannya berulang kali. Dia tidak bisa tinggal di domain Dongyuan terlalu lama. Setelah turnamen undangan ini, dia harus bergegas kembali ke Sekte Lihuo. Selain itu, dia sekarang dianggap sebagai duri dalam daging oleh keluarga Shen. Kalau aku tetap tinggal di rumah jenderal, aku takut mereka akan mendapat masalah. Saya juga ingin berpartisipasi dalam turnamen undangan besok. Tiba-tiba, Liu Jiao yang tengah berkonsentrasi makan, mengangkat wajah cantiknya. Ada sedikit tekad di matanya. Jiao, kamu. Liu Wei terkejut. Kamu bahkan tidak mau berlatih, tetapi kamu masih ingin berpartisipasi dalam turnamen undangan. Apakah kamu tidak mencari masalah? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Jangan merendahkan rasa percaya diri putrimu. Liru memutar matanya ke arah Liu Wei, lalu berkata dengan lembut, Jiao, ibu tahu kamu ingin berubah, tetapi ada begitu banyak orang jenius di turnamen undangan ini. Bagaimana jika kamu bahkan tidak bisa melewati babak pertama? Bukankah itu akan lebih tidak mengenakan? Bersambung.